Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Dokter dan semua yang hadir. Pada pertemuan kali ini saya akan presentasikan laporan PTK dengan judul Penerapan Metode Tikror untuk Meningkatkan Kemampuan Menghafal Ayat Al-Quran pada Peserta Didik. Dibuat oleh Dani Ramdhani, yang mana presentasi kali ini kita akan mulai. Topik bahasan yang dipresentasikan tertumpu terhadap Al-Quran dan hadis. Dalam petunjuk pelaksanaan PTK yang telah saya lakukan melalui 4 level tahapan, mulai dari perencanaan, tahapan pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Selanjutnya kita masuk pada judul itu sendiri, mengambil sebuah judul penerapan metode tikror untuk meningkatkan kemampuan menghafal ayat Al-Quran pada peserta didik. Implementasinya di kelas 11 TKJ SMK Al-Huda Sariwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya, terkait apa yang menjadi tolak ukur saya mengambil judul itu, ada isu dan gagasan pemecahan yang ada. Di antaranya isu pertama, kurangnya kemampuan peserta didik terhadap materi PAI mengenai bacaan Al-Quran dan hadis, terutama dalam ayat tentang taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan serta etos kerja. Pak Dani, Atau maaf Pak Dani. Ini ya, slide-nya nggak muncul, masih slide 1. Masih slide 1. masa? Iya, di presentasi. Nah, sekarang muncul. Ya, sekarang muncul. Tadi masih slide 1 tadi. Oh baik, kita ulang. Jadi yang pertama tentang topik, yang kedua petunjuk pelaksanaannya melalui perencanaan, tahapan pelaksanaan, lalu kita masuk ke tahap evaluasi dan refleksi. Dari hal yang kami temukan di kelas ketika mengajar, maka muncullah suatu judul penerapan metode tikror untuk meningkatkan kemampuan menghafal ayat Al-Quran pada peserta didik. Ini di kelas 11 TKJ SMK Al-Huda Sariwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal yang serupa saya paparkan pula bahwa latar belakang munculnya sebuah isu, dan tentu gagasan pemecahan isu pun saya lakukan. Isu pertama adalah kurangnya kemampuan peserta didik terhadap materi PAI mengenai bacaan Al-Quran dan hadis, terutama dalam ayat tentang taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan serta etos kerja, atau surah An-Nisa, surah Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, gagasan pemecahan isu ini digeneralisasikan dengan konsep yang sudah diketahui oleh banyak orang dengan model pendekatan dan metode. Pendekatan yang saya bawakan di saat mengajar adalah pendekatan saintifik dengan model pembelajaran yakni PBL, dengan metodenya adalah diskusi dan discovery. Bahkan kita gabungkan dengan drill supaya lebih akurat dalam mengambil sebuah kesimpulan. Selanjutnya, rumusan masalah. Kita rumuskan dengan 3 rumusan masalah. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam menghafal Al-Quran di Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan lalu bagaimana proses penerapan metode tikror untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal ayat Al-Quran terkait ayat yang sama. Selanjutnya di bagian ketiga adalah bagaimana kemampuan peserta didik dalam menghafal ayat Al-Quran. Materinya jelas di surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105 setelah penerapan metode tikror. Kita masuk kepada tujuan PTK. Materi pembelajaran PAI kali ini topik bahasan masih tersentralisasikan di Al-Quran hadis, yakni tujuan PTK 1, tujuan PTK 2, dan tujuan PTK 3 dengan implementasi di siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 yang dimulai dari tanggal 11 bulan Desember sampai tanggal 26 di bulan Desember. Proses fase ini dilakukan. Selanjutnya tujuan PTK 1, mendeskripsikan analisis peserta didik dalam menghafal ayat Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105 sebelum penerapan metode tikror.
Yang kedua adalah mendeskripsikan proses penerapan metode Tikror untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Selanjutnya di tujuan PTK ketiga adalah mendeskripsikan kemampuan peserta didik dalam menghafal ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105 setelah penerapan metode Tikror. Selanjutnya kajian kita implementasikan dengan lebih seksama lagi dengan siklus pertama. Bahwa di siklus pertama guru melakukan dengan baik tentang penggunaan metode Tikror. Proses pembelajaran di siklus 1 membaca ayat Quran di surah An-Nisa ayat 59 dengan diulang, dan setiap pengulangan dicatat dalam LKS atau LKVD yang sudah diberikan. Pengulangan diusahakan sampai 40 kali pada saat implementasi itu. Selanjutnya bersama guru, peneliti menganalisis dan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus 1 yang telah dilakukan. Untuk apa? Untuk keperluan analisis observer. Menggunakan catatan lapangan, wawancara dengan guru dan siswa. Dari situlah hasil analisis dan refleksi terhadap siklus 1 ini menjadi bahan rekomendasi dan pelaksanaan siklus tahapan berikutnya. Selanjutnya di bagian 3 di siklus 1 berdasarkan hasil analisis serta refleksi terhadap hasil siklus 1 bersama guru PAI lainnya, peneliti merancang rencana pembelajaran siklus 2 untuk konsep penghafal ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Selanjutnya di siklus 2 guru melakukan hal yang hampir sama dengan menggunakan metode Tikror. Proses pembelajaran di siklus 2 ini membaca ayat Al-Quran yang sesuai dengan ayat yang tadi disebutkan. Fasenya kurang lebih 2 kali 45 menit dalam proses berlangsung. Selanjutnya di bagian B bersama guru PAI lainnya, peneliti menganalisis dan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan dari pembelajaran siklus 2 yang telah dilakukan. Untuk apa? Untuk keperluan analisis observer, melakukan kegiatan antara lain wawancara dengan guru dan siswa. Dari situlah hasil analisis dan refleksi terhadap siklus 2 ini menjadi bahan rekomendasi dan pelaksanaan siklus tahap berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis serta refleksi terhadap hasil siklus 2 bersama guru PAI lainnya, peneliti merancang rencana pembelajaran 3 untuk konsep menghafal Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Pada fase siklus 3, guru melaksanakan fase ini dengan menggunakan metode Tikror. Proses pembelajaran siklus 3 membaca ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 dengan diulang, dan setiap pengulangan dicatat dalam LKS atau LKVD yang sudah diberikan. Pengulangan diusahakan sampai 40 kali pengulangan, dan setiap 1 kali pengulangan mengisi LKS yang sudah diberikan sebagai bukti bahwa proses belajar menghafal ayat Al-Quran dengan metode Tikror sedang berlangsung. Di bagian B, pembelajaran ini berlangsung 2 kali 40 menit, peneliti bertindak sebagai observer dan peneliti. Yang bagian C-nya bersama guru PAI lainnya, peneliti menganalisis dan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan dari pembelajaran siklus 3 yang telah dilakukan. Untuk keperluan analisis observer melakukan kegiatan antara lain wawancara dengan guru dan siswa. Hasil analisis dan refleksi terhadap siklus 3 ini menjadi bahan rekomendasi dan pelaksanaan siklus tahap berikutnya jika tidak selesai. Selanjutnya di bagian D, kegiatan selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan siswa tentang pendapat mereka selama mengikuti pembelajaran hafalan ayat Al-Quran dengan menggunakan metode Tikror. Melaksanakan tes akhir adalah hal yang jelas mutlak dinyatakan dan diimplementasikan dan didemonstrasikan hafalan secara acak untuk mengetahui kemampuan hafalan ayat Al-Quran. Dan selanjutnya pada implementasinya mereka memahami tentang surah An-Nisa ayat 59, surah Al-Ma'idah ayat 48, dan surah At-Taubah ayat 105 sehingga bisa memahami, menghafalkannya dengan baik dan benar. Selanjutnya di bagian akhir ini menganalisis perubahan konsepsi keterampilan siswa dengan membandingkan keterampilan konsepsi awal siswa dengan penguasaan keterampilan konsepsi siswa yang diperoleh melalui tes akhir.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Tentu memiliki manfaat yang jelas. Ada 3 manfaat yang secara umum dinyatakan. Manfaat pertama adalah bagi peserta didik. Manfaat kedua bagi guru dan manfaat ketiga bagi sekolah. Untuk peserta didik memudahkan peserta didik menghafalkan ayat Al-Quran sehingga hasil belajar diharapkan meningkat menjadi model bagi peserta didik bahwa guru memberikan perhatian khusus terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, bagi guru dapat mengembangkan profesionalitas guru karena guru mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Membuat guru lebih percaya diri karena mampu mengenali kelemahan dan kelebihan dalam mengajar. Bagi sekolah, akan mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat karena mampu mengulangi berbagai masalah belajar peserta didik. Berbagai macam belajar peserta didik ini perbaikan dan kesalahannya dan lain sebagainya. Sekolah memiliki guru yang potensial dan profesional dalam mengelola kelas. Peningkatan prestasi sekolah yang ujungnya sekolah menjadi pusat kepercayaan masyarakat dalam mendaftarkan anaknya ke sekolah. Selanjutnya di rangkuman PTK ini kami rangkum dengan berikut. Kemampuan peserta didik dalam menghafal ayat Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105 sebelum penerapan metode tikror belum mahir. Setelah proses penerapan metode tikror, peningkatan kemahiran peserta didik dalam menghafal ayat Al-Quran di ayat-ayat yang tadi, maka ada beberapa hal yang harus dicatat oleh kami. Yakni pertama, telah mencapai KKM sebanyak 19 orang dari 27 orang dan 8 orang belum mencapai KKM. KKM yang dibentuk oleh kami dengan tim MGM PPAI adalah 75. Pada fase siklus 3, peserta didik dalam menghafal Al-Quran melalui metode tikror dan bimbingan yang komprehensif oleh guru terkait surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105, 8 orang siswa sudah mencapai KKM, sehingga penelitian tindakan kelas dianggap selesai. Selanjutnya, penilaian yang telah dilakukan secara universal adalah kemampuan menghafal Al-Quran sebelum tindakan, bahkan di siklus 1, siklus 2, siklus 3. Adapun konsentrasi kami yang pertama di makhraj, di tajwid, di tahsin, dan di tasrif. Selanjutnya sebelum tindakan rata-rata adalah 71,95, 72,27, 70,66, 70,2. Dan pada fase-fase berikutnya kami lakukan identifikasi serta pengembangan yang signifikan dan komprehensif, maka di fase siklus 3 rata-rata anak kelas di kelas 11 TKJA memiliki kemampuan yang sesuai dengan harapan, yakni masuk kepada KKM dengan nilai rata-rata 81,31, 78,73, 80,2, dan 79,69. Di antara pengembangan yang kami lakukan untuk implementasi metode tikror ini adalah sebagai berikut, seperti ada yang lihat di gambar ini. Yang pertama ada kolom penanda tilawah, yang kedua ada kolom penanda tikror dan kolom penanda murajaah untuk kemampuan siswa lebih mendalam. Selanjutnya Bapak Ibu, kerangka berpikir adalah hal yang dilakukan pula dalam proses implementasi dari seluruh siklus ini. Pada siklus pertama, peneliti menerapkan metode tikror dengan kondisi ideal. Bersama kolaborator, penulis mengamati dan mencatat kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Lanjutkan dari hasil inilah refleksi penelitian bersama kolaborator, mengambil tindakan untuk dirancang pada kegiatan pembelajaran siklus 2. Dan selanjutnya dari tindakan pada siklus ini termasuk hal yang diinginkan, yakni di siklus 3 mencapai sasaran, yakni prestasi belajar peserta didik. Maka prestasi belajar peserta didik ini di siklus 3 meningkat. Artinya peningkatan prestasi belajar siswa pada materi Quran hadis di kelas 11 SMK Al-Huda Sariwangi Tasikmalaya sudah mencapai target KKM ataupun sudah memiliki hal yang sudah diinginkan. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Setelah melalui kegiatan praktik pembelajaran ke-1 hingga ke-3 pada program pendidikan profesi guru ini, kami dengan guru selaku pendidik merasakan ada peningkatan dan perubahan yang positif dan lebih baik dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berkembang dengan baik dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, kami juga dapat menyimpulkan bahwa pada setiap kegiatan pembelajaran pasti akan selalu ditemui permasalahan yang muncul dan berbeda-beda pada setiap waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, sebagai pendidik sangat diperlukan refleksi diri yang dilanjutkan dengan mencari faktor penyebab sehingga dapat diberikan tindakan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya dapat lebih baik. Dalam pembelajaran sebagai seorang guru harus benar-benar paham terkait dengan metode apa yang cocok untuk digunakan pembelajaran. Karena dengan metode yang sesuai, maka pembelajaran akan bisa berlangsung dengan baik dan memperoleh hasil yang baik juga. Beginilah hasil daripada laporan tentang PTK yang saya buat. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dokter dan semua temannya. Laporan PTK ini masih sangat jauh dari kata baik dan benar. Tasikmalaya, 31 Desember 2022. Saya Dani Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan presentasi Pak Dani, ini pidato. Ya. Pak Dani ini proklamator. orator ya, bukan presentasi, orasi ini. Ya. Jakarta 17 Agustus 45. Pak Dani gitu ya harusnya ya. Dari Mas. Proklamator. Terus apa yang mau dikomentari ini? Nah, kalau metode tikror itu saya kurang begitu paham karena ini kan metode apa ya? Khusus untuk menghafal Al-Qur'an ya, tidak bisa diterapkan untuk untuk materi yang lain kan ya. Nah, betul, Pak. Ini sebetulnya metode metode tikror ini termasuk kepada metode yang dipilih, Pak. Gimana? Putus-putus? Yang halo? Ya, oke, gimana? Oke. Ada, Pak? Iya, sudah, sip. Oke. Jadi termasuk kepada satu metode ini pengulangan, Pak. Metode tikror ini pengulangan. Jadi pengulangan yang dilakukan oleh murid supaya kesulitan mereka itu terbantu, dan di situ ada heavy juga, tidak ada pemaksaan bahwa ini kita lagi belajar ini jadi nalar gitu kan, jadi menalar tanpa ditalar gitu pada akhirnya. Karena ketika misalkan dia mengucapkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu kalimat atiullah itu diulang-ulang sebanyak 40 kali. Setelah 40 kali dia tulis, dia terus gitu. Diulang-ulang. Pada akhirnya mereka itu menghafal, tetapi tidak seperti menghafal, juga hafal secara Jadi gini ya, kalau dalam metode yang umum ya, pada umumnya kan drill ya, seperti drill lah. Ya. Ya, dengan istilah yang lain Betul. itu kan metode drill sebenarnya. Tidak apa-apa itu memasukkan metode baru di dalam PTK itu baik, bagus ya. Boleh Bapak Ibu yang lain juga begitu, nanti dalam pengembangan selanjutnya boleh menggunakan metode-metode yang baru lah. Atau mungkin hanya ada di Tasikmalaya saja, di tempat yang lain tidak ada. Gunakan aja di publikasi ilmiahnya nanti. Nah, mungkin begitu. Siap, Bapak. Nah, ada juga ini guru-guru di Jember juga. Ada yang pernah saya review itu menggunakan metode Al-Miftah misalnya. Di Tasikmalaya tidak ada. Ya, itu metode membaca kitab gundul itu, kitab kuning itu.
ada guru yang membuat PTK tentang metode Al-Miftah, ada metode macam-macam itu. Nah, jadi tidak hanya yang ada di teori saja, tidak hanya di buku Silberman saja. Nanti boleh silahkan Siap. dikembangkan sendiri. Demikian rupa. Mungkin itu Ya. tanggapan dari saya untuk Pak Dani. Ini gimana selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berkenan untuk menjelaskan PTK saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Video Pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI, yaitu materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kelas 11 ya, AUFI 2. Penelitian ini dilakukan di SMK Taruna Bangsa, Bekasi, Jawa Barat, tahun pelajaran 2022-2023 untuk memenuhi tugas praktek pengadaan lapangan program pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022. Penelitian tindakan kelas ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar PAI. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa hasil belajar siswa masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, kurang antusias dalam pembelajaran, cenderung berjalan satu arah yang berfokus hanya pada guru saja. Maaf, Tentu pendahuluan cara menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya, untuk selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka tentang membahas efektivitas metode pembelajaran dengan audio video pembelajaran dengan hasil belajar. Untuk bab 3 itu metode penelitian. Kamar mandi matiin dulu, berisik itu aja. Dilakukan secara kolaborasi antara guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan observasi hanya akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti tindakan kelas ini atau PTK dilakukan berdasarkan siklus dari masing-masing siklus meliputi beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan refleksi. Ya, sedangkan lokasi penelitian adalah di SMK Taruna Bangsa Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Sumber penelitian adalah siswa kelas 11 AUFI 2 SMK Taruna Bangsa Kota Bekasi. Dalam penelitian ini direncanakan sebanyak 2 siklus, tetapi apabila belum mencapai nilai yang diharapkan, maka dilanjutkan untuk siklus selanjutnya atau siklus 3. Perencanaannya adalah menyusun RPP, menyusun instrumen penilaian, menyusun format catatan hasil refleksi, terus mempersiapkan lembaran kerja siswa atau LKPD, terus menetapkan indikator pencapaian. Nomor 2 adalah tindakan. Tindakannya adalah rencana siklus ke-1 dan 2 sama seperti biasa, ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Terus pengamatannya, proses ini dilakukan dengan menggunakan metode audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Mata pelajaran PAI yang telah direncanakan dalam penelitian ada 3 aspek, yaitu efektif, kognitif, dan psikomotor. Yang keempat ada refleksi tindakan. Dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan pada proses sebelumnya sehingga diperoleh kesimpulan tentang keberhasilan maupun kekurangan penggunaan media audiovisual. Hal ini disimpulkan akan digunakan untuk perbaikan pada tindakan berikutnya yang kemudian akan ditindaklanjuti perbaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Instrumen penelitian dilakukan adalah dengan RPP. Terus tes yang digunakan menggunakan perkembangan yang dimiliki siswa selama penelitian berlangsung. Terus observasi, yang keempat adalah dokumentasi. D-nya adalah teknik dan prosedur pengumpulan data. Adapun prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan dokumentasi. Terus teknik analisis data, nomor E-nya peneliti ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dikumpulkan pada setiap siklus yang dianalisis secara deskriptif dengan perhitungan statistik untuk melihat presentasi perkembangan yang terjadi secara keseluruhan.
Sekarang bab 4-nya adalah hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Praksiklus. Praksiklus dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Proses pembelajaran praksiklus ini ditindaklanjuti oleh guru menggunakan model pembelajaran konvensional. Kegiatan praksiklus ini meneliti berperan sebagai observer terhadap proses pembelajaran yang dipimpin oleh guru mata pelajaran itu sendiri dengan cara mengamati langsung keadaan kelas selama proses pembelajaran berlangsung sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi dan kondisi belajar peserta didik serta kondisi lingkungan sekolah dan fasilitas penunjang proses belajar. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa yang telah dicapai pada pratindakan. Ada 26,67%, di mana angka tersebut termasuk ke dalam kategori kurang. Seluruh siswa nilainya kurang dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu 75, kami ambil KKM-nya. Atau siswa tidak tuntas untuk mencapai 100%. Dari pengalaman kami sebagai guru dan meneliti, diketahui bahwa siswa kurang berminat dalam pembelajaran ini karena siswa merasa bosan dengan model pembelajaran konvensional. Kita bisa melihat tabel 4.6 hasil belajar praksiklus di halaman 55 sampai dengan halaman 56. Berdasarkan hasil praksiklus tersebut, 22 siswa atau 73,33% siswa belum tuntas, sedangkan 8 siswa 2,6% yang tuntasnya. Dengan ini bahwa diperoleh hasil belajar siswa praksiklus masih menunjukkan hasil yang sangat kurang efektivitas dalam pembelajaran masih sangat-sangat rendah. Yang selanjutnya adalah pembahasan prasiklus 1. Siklus 1 ya, bukan sekarang siklus 1. Dalam melaksanakan tahap siklus 1 ini, peneliti mengacu pada peningkatan aktivitas pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menerapkan media audiovisual. Siklus 1 ini dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Satu pertemuan 3 jam pelajaran ya, dengan 3 kali 50 menit. Pokok pembahasan para siklus pada siklus 1 yaitu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Terus pada siklus ini peneliti akan menetapkan mode pembelajaran dengan media audiovisual. Adapun tahapan siklus 1 mencangkup kegiatan perencanaan atau RPP, melaksanakan tindakan atau kegiatan KB, kegiatan KB menggunakan video. Dan kita bisa lihat dari tabel 4.7 hasil belajar siklus 1 di halaman 60. Hasil belajar praksiklus 2,6%, di siklus 1 66,6%. Yang ketiga, pembahasan pada siklus 2. Tapi minum. Pada masa pelajaran pendidikan agama Islam ini dapat dilihat tabel hasil belajar siswa di siklus 2 yaitu nilai terendah dalam 40, sedangkan nilai tertinggi ada 90,95 dengan hasil rata-rata 79,34%. Maaf aus. Suara kelas lebih menarik dan siswa lebih antusias dalam pembelajaran dengan menggunakan video audio visual dalam bentuk film kisah-kisah ya. Untuk siklus 2-nya pemberian nomor 3, pemberian arahan dan motivasi dari guru sudah lebih optimal sehingga membuat siswa lebih tertarik dan merespon positif. Kita lihat hasil belajarnya praksiklus 26,6%, siklus 1 66,6%, siklus 2-nya siklus 2 ada 83,4%. Jadi kesimpulannya, menggunakan media audio visual pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, siswa kelas 12 AUV 2 di SMK Taruna Bangsa Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan diperoleh masuk dalam kriteria kategori baik. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata siswa dalam persentase ketuntasan siswa.
Kedua, kesimpulannya, menggunakan audio video, media audio visual yang telah diterapkan oleh penelitian ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari hasil tes yang telah dilakukan. Nomor 3, menggunakan media audio visual yang telah dilakukan di SMK Taruna Bangsa ini mengalami kemajuan hasil belajar siswa. Sebelum media pembelajaran dan kemajuan hasil belajar tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai yang diperoleh. Ya, jadi untuk saran, dengan terbuktinya hasil pembelajaran kelas ini, maka semakin meyakinkan bahwa penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga penulis mengajukan beberapa saran diantaranya. 1. Pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan penuh dengan terus menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan media yang dibutuhkan oleh guru-guru. 2. Guru dalam proses pembelajaran hendaknya selalu berupaya untuk menggunakan media-media pembelajaran seperti media audio visual sehingga pembelajaran aktif yang menyenangkan yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dapat tercapai. Untuk siswa hendaknya dapat lebih semangat dan berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual ini. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang PTK saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon untuk bimbingannya, dan terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada guru PAMO serta teman-teman sejabatku seperjuangan selama ini yang telah banyak menyumbangkan ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kedepannya. Ya, dari PPG ini saya menjadi guru yang benar-benar tidak hanya asal mengajar, asal datang, ya, tetapi saya akan insya Allah akan meningkatkan lagi mutu dan kualitasnya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Nurhayati ya. Usahanya sudah luar biasa bagus ya. Yang penting usahanya Bapak Ibu ya. Yang penting usahanya itu ya. Yang luar biasa sudah. Ya, karena ini sudah maghrib, jadi dipending dulu sebentar untuk sholat maghrib ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf tadi datangnya juga terlambat. Ya di sini saya akan coba mempresentasikan hasil dari PTK yang sudah disusun. Ya, mudah-mudahan sudah tampak di layar. Ya, untuk laporan ini saya mengambil judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Ya sebelumnya mohon maaf, saya ini agak sedikit jiper kalau bahasa Betawinya. Melihat Pak Dani dan Bu Nur ya, slide-nya banyak sekali. Saya hanya menyiapkan 4 slide saja. Oke, di slide kedua, ya ini masalah yang teridentifikasi gitu dari pembelajaran yang berlangsung di Mapel PAI khususnya. Kita melakukan simulasi penelitian di materi tentang tadi gitu ya, terbiasa menasihati baik. Jadi memang untuk yang pertama itu masalahnya siswa kadang suka mengobrol gitu ya saat proses pembelajaran gitu kan. Siswa juga cenderung pasif, jadi ketika diberi kesempatan untuk bertanya atau ya berpendapat cenderung diam pasif gitu kan. Kemudian juga ada beberapa tertidur di jam pelajaran. Nah, jadi dari 3 masalah ini saya coba bagaimana agar masalah ini bisa diselesaikan gitu kan. Dan ini memang berhubungan dengan motivasi belajar siswa itu sendiri. Jadi ketika siswa dia punya motivasi, seharusnya 3 masalah ini ya tentu tidak akan pernah. Ini
saya coba ya bagaimana menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini gitu kan. Harapannya diri siswa dapat meningkat dengan baik. Oke, jadi langsung saja ke hasil penelitian dari pelaksanaan siklus satu sama ya saya chattingan itu memang PTK ini di awal semester genap gitu ya, di awal semester genap Januari, jadi langsung ke siklus 1 masih yang apa dapatkan gitu ya apa indikator gitu kan ya hasilnya 54% gitu ya, dari apa hasil observasinya gitu. Jadi dari beberapa aspek penilaian, mohon maaf, ada keterlibatan, bertanya, memberikan pendapat atau gagasan, keaktifan dan kerjasama. Nah, di situ hasilnya itu kurang lebih tadi bukan kurang lebih ya hasilnya 54% gitu. Jadi di siklus pertama itu masih di 54%. Ya karena memang di model pembelajaran ini ya mereka baru juga sih gitu, baru. Jadi di semester ganjil itu ya pembelajarannya masih memang cenderung mendominasi itu dengan ceramah ya, walaupun memang dalam pelaksanaannya nggak full ceramah sih gitu, jadi tetap ada interaksinya gitu kan, ngobrol dengan mereka gitu kan. Jadi ketika ini saya coba bagaimana pembelajaran kooperatif ini agar ya siswa semua teraktivasi gitu kan ya, teraktivasi. Kemudian di siklus keduanya nah ini ada peningkatan menjadi 75% ya, dari sebelumnya tadi 54, karena memang di awal itu mereka masih penyesuaian, belum terbiasa dengan model pembelajaran seperti itu yang biasanya diskusi apa biasa saja. Nah sekarang kan harus dengan apa model pembelajaran kooperatif tipenya Jigsaw gitu, jadi ya semua punya tanggung jawab apa tanggung jawab di kelompoknya maupun dia harus menyampaikan ke kelompok yang lain juga gitu. Dan di siklus kedua ini ya mereka sudah mulai terbiasa, sudah mulai menikmati, sudah mulai cair juga di ya ini alhamdulillahnya di siklus ketiga. Nah ini peningkatannya menjadi 86,5%, menjadi peningkatannya ya intinya progresif gitu kan. Jadi ada progres yang baik dari siklus 1 sampai ke siklus 3. Nah ini kurang lebih pelaksanaan dari setiap siklusnya. Saya sampaikan kembali di siklus pertama tadi ya siswa cenderung masih baru gitu kan, masih mungkin belum terbiasa juga gitu, masih harus diarahkan seperti apa dan bagaimananya gitu kan. Dan di siklus 2 alhamdulillah ya teman-teman siswa sudah mulai menyesuaikan gitu kan, sudah mulai menyesuaikan, dan di siklus ketiga mereka ya sudah terbiasa gitu kan. Jadi kurang lebih pelaksanaan siklusnya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah gitu kan dari PTK ini model apa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini memiliki dampak yang positif gitu ya dalam meningkatkan motivasi mereka gitu ya dalam pembelajaran tadi dengan peningkatan hasil observasi dalam setiap siklusnya gitu kan yang progresif gitu dari 54 ke 75 sampai ke 86. Itu yang pertama. Yang kedua, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah ini hampir mirip sebetulnya gitu ya dengan poin 1 tadi, punya pengaruh positif. Jadi dapat meningkatkan motivasi belajar mereka gitu ya, belajar siswa ya, dengan hasil observasi yang tadi disampaikan. Ya selain itu juga pelaksanaan diskusi kelompok yang mereka laksanakan. Ya dalam pengumpulan datanya, pengolahan datanya juga ya, berperan positif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di tiap siklus. Kurang lebih seperti itu dari pelaksanaan PTK yang kemarin dilakukan gitu ya. Ini singkat sekali ya. Mungkin cukup dari saya. Oke, paparannya singkat, jelas dan padat. Nah, lebih baik begitu.
ya. Nah, hasilnya tadi apa namanya ingin saya tanyakan, untuk mengukur motivasi itu bagaimana Pak Ban? Ya, jadi ya dari untuk mengukur motivasi tadi dari hasil observasi. Jadi di setiap anak itu ada penilaiannya, ada 5 aspek penilaian dari keterlibatan mereka, tanya gitu kan, gagasan atau pendapat, keaktifan dan kerjasama. Oke, yang mengukur motivasi itu siapa? Pak Hiban sendiri atau siapa? Ya seharusnya ada observer. Nah, terus Ya, karena pertama di sekolah itu jadi ya saya sendirian sih jadi. Nah, sebenarnya dalam PTK itu enggak bisa kita sudah ngajar, kita ngamati satu-satu, masa sambil ngajar, sambil bawa checklist itu kan, dan yang dinilai tiap anak secara individu, si A ini begini, si B kan nggak mungkin. Nah, Ya, jadi oleh karena itu idealnya dalam melihat motivasi itu menggunakan observer, dan yang paling ideal observer itu ada 2 orang. Itu ya, biasanya kepala sekolah dan guru yang senior. Itu di belakang Pak Hiban fokus memberikan action yang diberikan, memberikan apa strategi atau media atau apa yang diberikan, fokus. Lah kalau gurunya nggak fokus, ya mengajar sambil ngobservasi, ya berantakan itu malah ya, si nggak fokus kan nanti malah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, observasi yang diberikan Pak Hiban itu berupa angket atau observasi ini dilihat. Kalau yang tadi Pak siapa yang pertama? Pak Atis, Pak. Pak Atis tadi sama-sama motivasi kan yang diukur, bukan hasil belajar, bukan Ya, melalui ya. tes. Tapi Pak Atis melalui angket, kan iya Pak Atis ya? Melalui Ya, Pak, ya, angket yang ya. diberikan kepada Ya. siswa, siswa ngisi angket itu. Bagaimana respon terhadap pembelajaran yang diikuti. Kalau Pak Hiban gimana? Di-unmute dulu. ya. Lalu. Yang saya gunakan itu harusnya memang dilakukan oleh observer sih Pak, yang menilai langsung gitu kan bagaimana mereka dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi tidak dengan angket tadi. Mm-mm. Kalau yang Pak Hiban terapkan pakai angket atau pakai checklist? Checklist observasi. Pakai checklist Pak. Pakai skor sih Pak 1 sampai 4. Nah, cuman diisi sendiri ya. Ya, Ngisinya setelah pembelajaran. Nanti diinget-inget ya. Oh tadi itu si A tadi itu rame kan gitu ya. Oh si B nggak bisa. Jadi lupa itu. Siswanya berapa Pak Hiban? siswanya karena di kita itu mah sedikit Pak. Malah Kalau lebih asli, bagus kalau sedikit. ya, Lebih enak. aslinya ada 14 Pak. Kalau di Ah, saya ini kan. iya lebih enak kalau sedikit kita mengobservasinya kan fokus. Nah, jadi Bapak Ibu saya beri wawasan dulu terkait dengan jumlah siswa ya. Saya pernah membina guru ya di SLB. Di SLB itu siswanya satu kelas tuh maksimal 4. Ada yang 1 maksimal 4. Bahkan ada yang tanya gimana Pak? Kita PTK siswanya 1. Nah, bisa enggak? Ternyata bisa. Yang dibandingkan itu bukan antar siswa, tapi perkembangan satu siswa itu di setiap pembelajarannya. Pembelajaran pertama perkembangannya apa, pembelajaran kedua, satu siswa saja lo bisa, apalagi 14. Jadi gitu Pak Iban ya. Nah, Siap Pak. jadi itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya observasi, sebaik-baik observasi itu adalah yang diobservasi tidak sadar bahwa dia sedang diobservasi. Itu sebaik-baik observasi sebenarnya. Kalau yang diobservasi tahu bahwa dia sedang diobservasi, itu malah datanya kurang valid, manipulatif. Ya sama kayak Bapak Ibu ketika kedatangan supervisor kan. Besok ada pengawas datang.
Waduh, semuanya serba dipoles-poles kan, jadi begitu. Nah, kecuali pengawasnya itu pura-pura bukan pengawas lah, tiba-tiba datang lihat kelas begitu ya, itu lebih apa adanya, jadi begitu. Nah, begitu juga dengan PTK, siswa itu seakan-akan nggak tahu kalau dia sedang diobservasi. Itu yang bagus, yang ideal. Mungkin itu Pak, ini ya Pak Iban ya, mungkin dari Pak Sari monggo kasih wawasan, silakan Iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Imron yang mau saya tanyakan. Sebenarnya ya berkenaan dengan observernya itu kok tidak ada kayak gitu. Ternyata sudah disampaikan. Hanya begini, untuk menemukan perkembangan siswa, karena ini sendirian, Mbak. Perkembangan siswa itu tadi diangket bukan pakai checklist kan, hanya begitu. Nah, paling tidak akan ada pengamatan dari sejumlah siswa, terus jenengan sendirian sambil mengajar lah, kemudian sambil mengamati. Terus dalam pengamatan Anda, tolak ukurnya apa? Persiswa, karena bingung memang, karena sendirian Pak, mestinya ada observer tadi, ya ada satu saja masih mending, ini kan tidak ada sama sekali. Nah, kalau tidak menggunakan angket, menggunakan checklist tadi, tolak ukur keberhasilan per anak itu apa kira-kira jenengan, biar tidak sulit lah, apa bisa maksimal jenengan itu melakukan, karena di situ tidak ada observer. Misalnya lah, ini saya tanya aja gitu dulu. Kira-kira apa main tebak-tebakan aja, terus dipencet kepalanya sing atosan, yang lebih atos itu lebih pinter mungkin gitu ya. Tentang tolak ukurnya loh itu kan, itu Pak, karena sendirian loh Pak, saya sendiri bingung mau tanya apa ini, orang sendirian. Artinya seandainya tolak ukurnya anak ini ada 7 anak misalnya, jenengan sendirian sambil mengajar, sambil mengawati, sambil meneliti dan sebagainya. Tolak ukuran perorangannya, kemudian menemukan persentase itu bagaimana dengan mendapatkan nilai itu, karena sendirian ya. Bingung ini. Bisa dijawab kira-kira? Bingung Pak ya. Agak bingung, saya berpikir dulu Pak. Pastinya bingung kalau Bingung spesifik ya. per anak. Iya saya tahu itu sebenarnya kalau bingung. Gini aja Mas Ivan ya, untuk ke belakangnya, nanti kalau jenengan sudah implementasi sendiri di sekolah, ada penelitian untuk perkembangan di sekolah, karena ini terakhir ya, ini terakhir sudah. Jadi usahakan sesempurna mungkin, artinya dimaksimalkan, mencoba lagi, jangan hanya sendirian. Tolong ini penelitian yang sungguh-sungguh. Kalau ini hanya penilaian saja, ya yang penting gugur kewajiban gitu, nilainya baik kan begitu. Tapi usahakan nanti kalau di dalam pelaksanaan di sekolah penelitian yang sungguh-sungguh, karena itu bisa seandainya itu PNS untuk mengajukan naik tingkat harus punya itu. Jadi kalau abal-abal kan nanti dengan ditanyakan bingung juga gitu deh. Jadi harapan saya ke belakang dari itu yang disampaikan oleh Pak Imron tadi. Jadi Pak Imron tadi tolong dilaksanakan sungguh-sungguh secara maksimal, walaupun hanya satu kali atau 2 kali, sehingga ke belakangnya jenengan itu tidak ada kesulitan lagi, betul-betul memahami. Kalau tanpa ada observer seperti ini, yang mau tanya aja juga bingung loh Pak. Nanti tanyakan jelas tak nyambung gitu loh. Karena memang ya seharusnya ya namanya penelitian seperti itu, tahun itu tidak ada yang sendirian, aturannya pun tidak menemukan gitu. Karena saya juga dulu melakukan itu ya. Ya minimal ada 1 guru atau ditambah kepala sekolah atau teman guru lah, 2 orang tidak apa-apa. Kalau mungkin kepala sekolahnya sibuk gitu mungkin bisa saja. Jadi lebih efektif seperti itu. Tapi ini sudah kadung ini, terakhir juga ini ya. Mau gimana lagi? Apa boleh buat ini, katanya Dul Sumbang itu. Apa boleh buat, tapi kambing bulat-bulat gitu. Ya gitu aja Mas Ivan ya, ditanya bingung. Yang mau nanya juga bingung. Itu aja dari saya. Harapan saya ke belakang ada pengembangan, itu intinya.
Gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Dr. Imron, Pak Ustadz Sahri, terima kasih. Oke, terima kasih. Insyaallah. Sudah luar biasa Pak Iban ya, keren. Terima kasih Pak Sari sudah memberikan masukan juga. Yang terakhir ini baru masuk ini Pak Agus Jubaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI, yang saya hormati Bapak Guru Pamong, Bapak baru nyampe Pak. Bapak Sahri SPDI, dan juga rekan-rekan peserta PPG yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mohon izin saya ingin menyampaikan presentasi PTK saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar materi hukum bacaan, hukum tajwid, bacaan, nun sukun dan tanwin melalui metode talaki pada siswa kelas 11 SMK Global Prima Islamic School tahun pelajaran 2022-2023. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena di anak-anak di sekolah kami itu masih bermasalah dalam tajwidnya. Artinya sebagian besar sudah bisa membaca namun belum sesuai dengan kaidah tajwid. Sekalipun benar membacanya, panjang pendeknya benar, namun belum bisa menjelaskan detail hukum tajwid. Seperti ketika saya tanya kenapa ini panjang, alasannya karena ada benderanya Pak. Kenapa ini tidak dibaca? Karena ada tasdid setelahnya. Gitu. Artinya secara hukum tajwid, apakah itu mad tabi'i, apakah itu mad wajib, apakah itu mad jaiz, apakah itu idgham, izhar. Nah itu belum tahu mereka Pak. Walaupun memang secara bacaan panjang pendeknya, kemudian idghamnya ada yang kena gitu. Tapi ketika ditanya belum bisa menjelaskan gitu. Makanya itu ya kami mencoba membuat PTK itu tentang hukum tajwid. Selanjutnya kok nggak muncul nih Pak? Perumusan masalah sebelumnya. Nah ini metode talaki. Apa itu metode talaki? Jadi menurut bahasa talaki itu berasal dari kata talako, asal dari fi'il lakiya yalko liqoan, yang berarti bertemu, berhadapan, mengambil atau menerima. Sedangkan menurut istilah talaki adalah suatu metode pengajaran Al-Quran secara langsung, artinya berhadapan guru dan murid. Nah, artinya pengajaran Al-Quran itu diterima dari seorang guru yang mengajarkan secara langsung dari mulut ke mulut kepada murid. Selanjutnya perumusan masalahnya, bagaimana penggunaan metode talaki dapat meningkatkan hasil pembelajaran PAI materi tajwid, hukum bacaan, nun sukun dan tanwin di SMK Global Prima Islamic School tahun pelajaran 2022-2023. Nah ini prasiklusnya. Jumlah siswa kelas 11 di SMK itu terdiri dari 30 siswa. Kita mengadakan prasiklus itu langsung mengetes bacaan. Jadi siklus 1 itu langsung RPP 1 itu saya langsung masuk siklus 1. Jadi untuk prasiklus itu tidak melakukan KBM tapi langsung pengetesan membaca Al-Qur'an. Hanya ada 19 siswa
atau dalam persentase itu 63% yang tuntas sesuai KKM, artinya bacaannya sudah lancar, kemudian juga makhorijnya udah lumayan, dan tajwidnya ya sudah tepat, walaupun memang artinya belum sempurna. Selanjutnya di siklus 1 dilihat dari nilai rata-rata hasil post-test siswa pada siklus 1 yaitu 79,12, itu terdapat 24 siswa. Yang sebelumnya itu hanya 19 siswa. Ini tambah 5 orang siswa yang nilainya telah mencapai KKM atau 80% siswa yang tuntas belajar. Sedangkan 6 siswa atau 20% siswa yang lainnya itu masih di bawah KKM dalam memahami materi hukum tajwid. Ya, kami khususkan yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Selanjutnya siklus 2, berdasarkan hasil post-test pada siklus 2, hasil nilai rata-rata kemampuan siswa pada siklus 2 itu mencapai 83,56 itu nilainya, yaitu terdapat 27 siswa, artinya dari 24 nambah 3 siswa lagi. Kalau dipresentasikannya itu yaitu 90% siswa yang nilainya telah mencapai KKM. Sedangkan 3 siswa atau 10% siswa lainnya masih memperoleh nilai hasil tes di bawah KKM terhadap materi tajwid, yaitu hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin. Nah, ini perbandingannya Pak, perbandingan siklusnya, yaitu kemampuan memahami materi tajwid, hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin dalam membaca Al-Quran itu menghasilkan peningkatan, alhamdulillah, dari nilai prasiklus yang sebelumnya 72,19 atau 63% meningkat menjadi 79,12 yaitu 80% pada siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 83,57 atau 90% pada siklus kedua. Nah, ini perbandingan siklusnya. Ini rekapitulasi jumlah presentasi keberhasilan membaca Al-Quran. Itu prasiklus 72,19 yaitu 19 siswa yang KKM atau 63%. Kemudian pada siklus 1 itu nilainya 79,12 atau 24 siswa yang tuntas. Kalau di persentase itu 80%, itu naik 17% dari sebelumnya 63%. Kemudian di siklus kedua 83,57 itu 27 siswa yang tuntas atau 90%, naik 10% dari siklus 1. Kalau dari prasiklus itu naik berarti 27% dari 63 menjadi 90%. Nah, simpulannya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan memahami teori tajwid, hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin dalam membaca Al-Quran melalui penerapan metode talaki yang diterapkan di kelas 11 SMK Global Prima Islamic School pada tahun ajaran 2022-2023. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Mohon arahannya dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Jubaidi. Baik, Pak. Agus ini mulai tadi asar itu saya tanyakan Pak Agus. Oh gitu. Saya jemput anak saya, Pak. Jemput anak saya. Ya. Bukan Mohon karena maaf, terlambatnya, bukan karena terlambatnya, itu Baik, karena Pak, khawatir. Khawatir gimana Pak Agus, apa sakit gigi atau apa kan gitu. Iya, itu. Pak Dani juga telepon saya. Lah ya, So, saya lagi di motor, Pak. Pak Dani dan kawan-kawan itu memang saya tadi yang minta
yang meminta supaya ditelepon. Bu Eha juga. Oh iya. Ya Allah, saya juga kaget pas nyampe buka ini laptop, waduh itu Kok banyak banyak telepon ya. gitu ya. Baik Bapak. Iya. Mohon maaf semuanya teman-teman. Itu karena teman-teman di Sami-sami. sini Iya. termasuk Siap. dosen dan guru pamongnya tuh ini perhatian ke Pak Agus berarti gitu. Ya baik, terima kasih. Terus pas jadi- saya baru sampai sholat maghrib langsung buka laptop. Oke. Pak Agus, presentasinya Baik, tadi sudah cukup baik. Ingin saya konfirmasi Pak Alhamdulillah. Agus. Ya, Yang terima kasih pertama Bapak. metodenya actionnya metode talaki. Betul Bapak. Kemudian masalahnya membaca apa Al-Qur'an atau tentang bacaan tajwid lah ya, tentang bacaan Betul betul tajwid. Bapak ya. Nah, ingin saya tanyakan, itu untuk menilai itu yang dimaksud praktek membaca Al-Qur'an atau tes ulangan ujian? Nah, itu jadi lebih ke prakteknya Pak. Lebih ke prakteknya, jadi satu persatu dipanggil baca gitu kan. Ayat yang memang saya jelaskan itu emang pendek gitu kan, tapi di situ ada hukum tentang Praktek nunjukun satu persatu ya. Baik. Kemudian yang dinilai aspek apa saja? Yang dinilai? Pertama tentang kelancaran, kemudian juga fasohah atau kefasihan, makhorijul huruf dan tajwidnya Pak. Artinya Berarti ada tajwid, iya. empat. Ada berapa? Ada berapa aspek? Tiga Pak, kelancaran, kemudian juga makhorijul huruf atau kefasihan gitu kan, pasti atau enggak makhorijul hurufnya, dan yang terakhir itu ya tajwidnya gitu, panjang pendeknya, Tiga aspek kan idghamnya. berarti ya, tiga aspek. Baik Bapak. Tiga aspek. Terus tadi muncul nilai-nilai 70, 80 sekian dan seterusnya. Itu Nah. dari tiga aspek itu kok tiba-tiba muncul nilai itu dari mana? Jadi per aspek itu kan saya kasih 1 sampai 4. Jadi kalau emang ya baik ya 4 itu berarti kalau itu kan 12 kali 4 misalnya kelancaran 3 atau kelancaran 4, kemudian makhorijul huruf misalnya 4 dan tajwid 4, berarti 12 itu ya dapat 10. Kalau emang misalnya 3 itu 9 dapat 75 gitu Pak. 9 tiba-tiba dapat 75 itu Ya jadi di mana? satu poinnya itu 8,4 Pak. 8,4 karena emang itu 100 dibagi 12 Pak. 100 dibagi 12 karena itu kan 3 kali 4 berarti 12. Jadi 100 dibagi 12 itu satu poinnya itu 8,4. Jadi kalau benar 12 berarti 100, benar 9 75. Oke, Benar itu 10 berarti 83, dibuat gitu ya, dibuat betul Pak. buat Ya. apa satu persatu gitu ya. Yang benar Iya. itu gini Pak, rumusnya Baik, kan Pak. kalau keterampilan, untuk menilai keterampilan itu kan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100 ya kan. Misalnya 3 dapat 33 berarti 9 kan skor yang diperoleh, dibagi Baik. 12 dikali 100 kan, begitu rumusnya Pak, untuk mendapatkan Baik. nilai utuh tadi itu 0 sampai 100. Oke. Nah, Iya, Bapak. kalau aspeknya Terima cuma kasih. 3 dan yang menilai ini siapa ini? Pak Agus sendiri kan? Karena emang di waktu KBM saya sendiri Pak, jadi Coba. ketika saya kasih LKPD kan sebagian diskusi, sebagian juga satu persatu saya panggil gitu, sambil anak-anak diskusi nunggu presentasi saya panggil. Nah, di dalam PTK itu sangat dianjurkan instrumen yang dibuat penilaian itu rinci. Rinci itu artinya banyak, tidak hanya 3. Kalau 3 itu kan skalanya besar. Coba 100 saja dibagi 3 kan berapa? Dan yang menilai itu Pak Agus sendiri ya, pasti subjektif Pak ya. Betul. Subjektif, misalnya gini, misalnya Pak Agus waktu menilai anak-anak pertama ya, waktu dipanggil pertama kan masih seger itu. Iya Oh, betul. masih seger. Oh, ini bagus. Nanti wis capek, kan udah capek bagian yang terakhir. Wah, ini nggak bagus ya. Penilaiannya Pak Agus kan mempengaruhi ya, kondisinya Pak Agus Betul. mempengaruhi nilai. Apalagi kalau siang Pak ya udah Apalagi capek kalau gitu. siang. Nah,
berarti dia meningkat nilainya bukan karena actionnya, bukan metode lagi, karena kondisinya Pak Agus berarti. Kan begitu, Agus. Baik, Pak. Nah, dalam Bisa jadi, PTK, Pak. dalam PTK dianjurkan itu penilaian yang objektif. Objektif itu bisa melalui tes. Kalau memang praktek ya instrumennya harus rinci, detail. Dan kalau Baik, bisa Bapak. yang menilai ya jangan Pak Agus. Pak Agus itu fokus memberikan action. Bisa jadi Baik, di baik, situ baik. ada anaknya Pak Agus juga. Bisa jadi saudaranya kan bisa jadi. Baik, Pak. Itu namanya halo effect Pak Agus dan kawan-kawan. Kita dalam menilai itu kadang ada halo effect. Halo effect Ya. itu kondisi seseorang yang mempengaruhi nilai. Pagi sama Faktor sore internal, Pak, ya? ketika menilai beda kan? Nah, ketika kondisi banyak uang, habis Betul. gajian sama akhir bulan Tenang, beda Pak, ya. beda Baik, juga. baik, Pak. Nah, begitu juga di PPG ini juga begitu. Kondisi saya sebagai dosen dan Pak Sari mempengaruhi nilainya jenengan. Kalau nurut-nurut gitu ya nilainya Tapi- bagus. Kalau Tapi nggak yakin nurut, baik, iya. Pak. Kalau nggak nurut itu Pak Sari ya, wah ini coret aja ini kan gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo Pak Sari, saya persilakan memberikan. Ya, silakan Mas Ari mohon arahannya dan bimbingannya. Monggo Sari. Nambahin langsung aja ya. Ya, Monggo. silakan, Ini kan sama Bapak. dengan yang tadi, Pak. Ini Ya. lebih tidak jelas lagi yang tadi sebenarnya. Siapa tadi itu Pak Agus. Pak Ibnu Hibban itu masih jelas Pak, masih lebih jelas Pak Ibnu Hibban. Yang ini kan semerawut Pak. Tolak ukurnya ketuntasan. Ketuntasannya nilainya berapa? Kemudian nilainya per orang, tapi persentase itu dari jumlah ketuntasan per orang. Bukan ketuntasan hasil daripada metode itu secara langsung begitu. Ini Baik, masih baik. tolak ukurnya ke perorangan. Jadi kalau Iya. memang tidak ada orang lain yang menilai, ya gimana lagi ya? Seharusnya kalau ada observernya, itu yang diteliti jenengan itu metode jenengan, apa yang dilakukan jenengan itu yang diobservasi, karena ini masalah metode. Jenengan cara ngajarnya bagaimana, hasilnya bagaimana, itu seharusnya orang lain, Pak. Kalau diri sendiri, ya wis tebak-tebakan sudah. Baik, Tebak-tebakan. Pak. Saya kira seperti itu. ya. Terima kasih, Pak. Jadi enggak jelas sebenarnya tadi ini, Pak. Juga enggak jelas. Nah, yang diteliti metode, tapi hasilnya ketuntasan perorangan dengan cara meneliti perorangan. Jadi nggak tahu, nggak ada orang tahu metodenya tercapai apa enggak, kan seperti itu. Baik, Kan baik. padahal penelitiannya ini kan metode, Pak. Betul, Seharusnya betul. kalau metode tidak bisa diteliti sendiri. Betul. Kalau hasil di siswa mungkin bisa, tapi metodenya ini, keberhasilan metodenya itu kan tidak disebutkan tadi, gitu loh. Seharusnya karena ini penelitian pada metodenya, metode itu dilakukan dinilai oleh orang lain, nilai diri sendiri ya nyaman itu, enak sudah gitu. Jadi Baik, sekali lagi ya, jadi kalau melaksanakan seperti ini Pak, seharusnya memang Ada bantuan observer, Pak, ya, ya, juga guru lain. detail, ya juga detail tadi penilaiannya juga detail, ya. Kemudian kalau tadi KKM-nya ya harus jelas berapa. Karena kalau satu persatu ini kok banyaknya kok enak banget, KKM-nya turun, nilainya menjadi tuntas. Kan seperti itu, Pak. Ya KKM-nya kan tidak jelas berapa kata tadi gitu. 75, Ya, saya Pak. kira tambahan itu ke belakangnya Baik, Pak dipaten dulu, kemudian ini cuma tiga yang dinilai tiga itu tadi ya masalah kurang Pak sebenarnya ya. Tapi tidak banyak, apa-apa Pak. lagi dengan yang penting melaksanakan prosesnya sudah Ya, bagus, baik. menyampaikannya tadi ya bagus ya. Terima kasih, Walaupun Pak. kelihatan capek dengan ya masih bisa melaksanakan, itu sudah proses yang bagus gitu aja ya. Terima Itu saja Pak, kasih. makasih Pak, bingung juga. Terima kasih Bapak ya, Bapak Imron ya. Maaf, masukan juga dari Pak Sari. Mungkin ini karena Bapak presentator Sari. terakhir ya. Monggo Baik, Pak Pak. Sari diberikan kata penutup atau pesan-pesan penutup ya. Ini kan pertemuan terakhir ya supaya Iya. teman-teman di sini lebih barokah dan semangat. Monggo Pak Sari.
Bapak Ibu semuanya ya, langsung saja karena ini yang terakhir. Yang pertama, harapan saya apa yang jenengan dapatkan dari pertemuan selama 1 bulan ini, baik dari RPP-nya, dari videonya, masukan dan sebagainya, termasuk PTK-nya, pertama bisa dikembangkan, implementasinya, apa namanya, implementasinya di sekolah itu harus betul, iya, implementasinya harus betul-betul dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang jenengan dapat. Nah, karena apa? Guru yang dianggap profesional itu bisa berubah dan merubah. Ini bahasa ya. Jadi bisa berubah dan bisa merubah diri sendiri dari asalnya yang enak-enak saja mengajar, mungkin lebih meningkat, lebih ada apa namanya, inovasi ya. Kemudian bisa merubah cara mengajar jenengan ya, merubah cara mengajar jenengan sehingga jenengan betul-betul berhasil di dalam melaksanakan PPG itu. Pastinya ya, sampai di sekolah besok jenengan ketika sudah selesai itu harus ada perubahan ya, berubah dan merubah itu harus itu ya. Betul-betul profesional. Karena begini, guru agama itu berbeda dengan guru yang lain. Artinya tolak ukur kebaikan sekolah itu jika guru agamanya itu baik, itu yang pertama. Dan guru agama itu harus bisa mewarnai dalam sekolah itu keagamaannya. Kalau tidak bisa merubah itu berarti masih kurang profesional. Pada dasarnya guru memang sudah profesional, ya. Dan juga setelah menjadi profesional itu, guru itu ciri khasnya itu mengecilkan emosionalnya, tapi meninggikan apa? Rasionalnya. Itu guru yang profesional sudah. Kalau emosiannya masih lebih tinggi daripada rasionalnya, kedewasaannya berarti kurang, belum profesional secara utuh. Jadi sekali lagi, supaya ini ilmu kita bermanfaat, apa yang jenengan dapat semua itu monggo diimplementasikan dengan baik, kemudian bisa berubah dan berubah. Saya kira bisa dipahami, kok bahasa saya gampang. Nah, kebetulan ini bibir saya tadi tergetar agak sakit ya, ngomong agak enak bibir saya sebelah atas di luka, ya, tinggal agak sedikit gitu. Karena apa? Jenengan selama 3 bulan ini dibentuk, dicetak, diisi dan sebagainya, dimotivasi dan sebagainya. Itu kalau tidak ada hasilnya, tidak berubah dan tidak bisa merubah, itu berarti sama saja nggak ada apa-apanya gitu. Seakan-akan ya tetap sebegitu-gitu aja. Makanya harus berinovasi, harus berkreasi gitu. Jadi tidak semata-mata hanya mendapatkan julukan saja ya, atau pengakuan saja sebagai guru profesional. Ya. Guru yang profesional pasti sudah proporsional, pasti itu sudah ya, dalam segala bidang. Jadi saran saya monggo sambil kita membenah diri, kita mulai berpikir bagaimana ke depan itu hasil yang jenengan dapatkan dari PPG ini bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah masing-masing. Kemudian yang terakhir, saya selaku pamung juga Pak Imron nanti ya, selaku dosen, dia pembimbing jenengan berdua, kami berdua ini, yang jelas namanya manusia ada kurang dan mungkin ada salah juga kehilafannya. Oleh karenanya saya dalam segala hal kekurangan itu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ya, jenengan semua yang jenengan dapat selama bersama kami berdua itu bisa mengembangkan pengetahuan jenengan, keilmuan jenengan, sehingga ilmu yang jenengan dapatkan itu bermanfaat dan barokah bagi jenengan dan keluarga serta murid-murid jenengan semua. Ya, termasuk yang terakhir, yang paling akhir,
nilai apabila itu kurang sempurna, itu kemampuan saya. Memang itu kemampuan saya menilai, sebatas pengamatan saya, penelitian saya hanya sampai di situ. Kalau masih kurang, itu ya bukan karena kami itu tidak mau memberi yang sangat baik, namun kemampuan kami yang hanya sampai di situ dari hasil pengamatan kami, penelitian kami berdua, ya. Jadi kalau itu dianggap kurang, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira dari saya gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Pak wabarakatuh. Sari, atas pesan-pesannya luar biasa sekali, itu refleksi yang perlu nanti Bapak Ibu ini terapkan, ya, lanjutkan. Kalau dari saya terakhir ya Bapak Ibu, ingin saya sampaikan bahwa ini kita sudah ketemu terakhir tahap PPL, ada 2 tahap lagi yang Bapak Ibu akan lalui, yaitu UKIN. Nanti penilaian UKIN kira-kira itu pertengahan Januari. Jadi sebelum itu kan jenengan ngupload semua. Nanti pertengahan Januari sekitar tanggal 15 sampai 18 itu penilaian UKIN. Kemudian dilanjut dengan uji pengetahuan, ujian akhir itu sekitar akhir Januari, sekitar tanggal 28 29. Itu sebagai garis finish ya, penentu. Nah, terakhir ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus ya, baik itu UKIN maupun UP, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik. Di dalam sertifikat itu nanti akan tertulis menjadi guru PAI yang profesional. Amin. Amin. Nah, di situ ditulis Bapak Dhani Ramdhani ya, sebagai guru PAI profesional. Kata profesionalnya itu tebal sekali ya. Dan yang lain nanti akan menerima itu. Nah, ketika dapat sertifikat itu Bapak Ibu, bukan berarti jenengan sudah profesional, tapi mau memulai sebagai guru profesional. Karena hakikatnya kita sekarang itu belajar untuk mengajar ya. Tapi hakikatnya mengajar nantilah itu adalah belajar. Jadi gitu. Belajar untuk mengajar, tapi yang hakikatnya adalah mengajar untuk belajar. Itulah hakikatnya profesional. Jadi Bapak Ibu ketika dapat sertifikat itu berarti mulai belajar, bukan telah belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, informasi-informasi. Nanti sambil jalan ya, grup ini tidak usah dibubarkan. Nah, informasi apapun silahkan ditampung, ditanyakan di situ. Anggap aja ini keluarga besar lah ya. Keluarga Amin besar, ya Allah. saudara yang Amin. Terima kasih. Amin. Amin. jauh di mata tapi dekat di hati. Itu ya. Apalagi Alhamdulillah. saya tuh kalau dengar suaranya Pak Dhani itu saudara-saudara. Yang kayak Penyiar radio, Pak. Penyiar radio. Tadi Pak Sari juga nggak tahu waktu presentasinya Pak Dhani itu. Persis suaranya Bung Karno. Persis kayak proklamator itu tadi. Nah, mungkin itu ya dari saya. Juga mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Terima kasih, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, dan Bapak Ibu semuanya bisa lulus 100% hingga akhir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.